Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aura Nasuha, Epa Yunijar, dan Liza Ramayanti. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Bootstrapping untuk Mengekstraksi Paraphrase Ekspresi Emosi dari Teks. Baik, di sini saya akan menjelaskan abstrak. Karena paraphrase adalah salah satu tugas penting dalam pemahaman dan pembangkitan bahasa alami, akan diperkenalkan teknik baru untuk mengekstrak paraphrase untuk istilah emosi dari korpora non-paralel. Disajikan teknik bootstrapping untuk mengidentifikasi paraphrase, dimulai dengan sejumlah kata kecil kata kunci awal. Wordnet yang mempengaruhi kata-kata emosi akan digunakan sebagai kata kunci awal. Nah, pendekatan bootstrapping ini mempelajari pola ekstraksi untuk 6 kelas emosi. Digunakan blok beranatosi dan kumpulan data lainnya sebagai teks untuk mengekstrak paraphrase berdasarkan pola ekstraksi dengan skor tertinggi. Hasilnya mencakup paraphrase leksikal dan morfosintaksis yang dievaluasi dengan penilaian manusia. Nah, selanjutnya itu latar belakang. Paraphrase merupakan cara yang berbeda-beda dalam kata dan tata bahasa untuk mengungkapkan arti yang sama dalam bahasa. Nah, pentingnya paraphrase ini semakin diakui akhir-akhir ini, terutama itu peneliti pada bidang linguistik komputasi. Definisi paraphrase sendiri itu konsep paraphrase diartikan sebagai cara untuk mengatakan hal yang sama dalam bahasa yang berbeda. Paraphrase dapat terjadi pada berbagai tingkat, termasuk item leksikal individual atau paraphrase leksikal atau sinonim, dan fragmen frasa yang berbagi konten semantik yang sama atau paraphrase frasa. Nah, selanjutnya itu ada ekstraksi dan pembuatan paraphrase, memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami. Diperkenalkan metode baru untuk mengekstraksi paraphrase emosi dari teks. Fokus pada 6 emosi dasar yang dikemukakan oleh Ekman: kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, jijik, terkejut, dan takut. Selanjutnya itu penelitian terkait. Terdapat 3 pendekatan utama untuk mengumpulkan paraphrase diusulkan dalam literatur. Penelitian terkait di bidang ekstraksi dan pembuatan paraphrase mengeksplorasi berbagai aplikasi dan metode untuk mengidentifikasi paraphrase dalam data teks. Para peneliti telah mengkategorikan penerapan paraphrase ke dalam beberapa bidang seperti query dan perluasan pola, data referensi manusia untuk evaluasi dan peningkatan terjemahan mesin. Perbandingan metode yang berbeda menyoroti keuntungan dari teknik bootstrapping yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengekstraksi paraphrase istilah emosi dari teks. Selanjutnya itu ada dataset. Nah, data teks yang kami ekstrak paraphrase-nya itu terdiri dari 4 kumpulan data yang digabungkan. Nah, di sini tuh kumpulan datanya itu berisi kalimat-kalimat yang diberi label 6 emosi dasar. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai dataset. Itu yang pertama ada Live Journal Block. Nah, kami memanfaatkan korpus blog yang dikumpulkan Misnet pada tahun 2005 yang terdiri dari 815.494 postingan dari live journal lain. Nah, selanjutnya itu ada dataset text effect. Nah, kami memanfaatkan kumpulan data oleh Straparava dan Mihalkea pada tahun 2007 yang terdiri dari Barita Utama Surat Kabar dari Lokakarya Sem Eval 2007 sampai tugas 14. Selanjutnya itu ada dataset cerita dongeng. Kumpulan data ini yang dikumpulkan oleh ALM, Roth, dan Sproat pada tahun 2005 terdiri dari 1580 kalimat beranotasi dari cerita Grimm Brothers, Hen, dan kawan-kawan. Selanjutnya itu ada dataset blok beranatosi. Nah, kami menggunakan kumpulan data yang disediakan oleh Aman dan Spakowicz pada tahun 2007. Kalimat yang kaya emosi dipilih dari blog pribadi dan dianatosi dengan 6 emosi. 4 metodologi. Untuk masing-masing dari 6 emosi, kami memulai dengan serangkaian kata-kata awal dari Wordnet Effect, Straparava, dan Valituti pada tahun 2004. Untuk setiap emosi yang diteliti,
Jumlah kata kunci adalah bahagia sebanyak 395, terkejut sebanyak 68, takut sebanyak 140, jijik sebanyak 50, marah sebanyak 250, dan sedih sebanyak 200. Yang pertama ada high level arsitektur. Berikut ini merupakan arsitektur tingkat tinggi dari metode ekstraksi frase yang menggambarkan tahapan yang terlibat dalam proses. Nah, tahapan tersebut meliputi mengekstraksi konteks kandidat menggunakannya untuk mengekstrak pola, memilih pola terbaik, mengekstraksi frase potensial, dan menyaring untuk mendapatkan frase terakhir. Yang kedua ada pra-pemrosesan. Tahap pra-pemrosesan melibatkan penghapusan tag HTML dan XML dari kumpulan data, pembuatan token pada teks, dan anotasi dengan tag part of speech menggunakan alat seperti tagger dan chunker, part of speech starboard. Yang ketiga ada definisi konteks. Konteks didefinisikan sebagai jendela kata yang melingkupi benih emosi. Contoh konteks mencakup hubungan kata kerja, objek, dan hubungan pengubah kata benda. Yang keempat ada algoritma bootstrapping. Algoritma bootstrapping dijelaskan secara rinci menguraikan proses berulang untuk setiap kata benih emosi. Algoritma menempatkan kata kunci awal dalam kalimat, menemukan konteks serupa seputar pasangan kata kunci awal, menganalisis konteks ini untuk mengekstrak pola yang kuat, dan menggunakan pola ini untuk mempelajari lebih banyak pada tahap pra-prase. Yang kelima adalah analisis konteks. Bab ini membahas analisis konteks seputar kata-kata yang setara dalam pasangan kawin Gauss yang selaras untuk mengidentifikasi konteks relevan yang memprediksi frase dalam korpus. Yang keenam ada aplikasi dalam natural language tags yang dijelaskan penerapan pendekatan bootstrapping pada berbagai natural language tags, termasuk disambiguasi arti kata, konstruksi leksikon untuk ekstraksi informasi, dan klasifikasi entitas bernama. Yang kelima, ada hasil dan evaluasi. Algoritma menghasilkan satu set pola ekstraksi dan satu set pasangan frase. Beberapa frase yang diekstraksi ditunjukkan pada tabel. Frase yang dianggap benar ditunjukkan pada frase yang benar. Seperti yang dijelaskan pada bagian berikutnya, dua juri sepakat bahwa frase ini dapat diterima. Hasil yang dianggap salah oleh kedua juri ditampilkan di bawah frase yang salah. Yang pertama ada mengevaluasi kebenaran dengan juri manusia. Secara acak dipilih 600 pasang dari frase leksikal algoritma kami dan 100 pasang untuk setiap kelas emosi. Juri menunjukkan penilaian mereka dengan ya atau tidak untuk setiap pasangan yang mengikuti pedoman yang diberikan. Kesepakatan antar hakim dinilai dengan menggunakan koefisien kappa dengan nilai 1 menunjukkan persetujuan penuh dan 0 menunjukkan tidak ada. Para jurinya adalah mahasiswa pasca sarjana DCL dan penutur asli bahasa Inggris. Kesepakatan interjudge untuk semua frase dari 6 kelas emosi adalah 81,72%, yaitu 490 dari 600 pasangan frase dalam sampel kami. Para juri sepakat bahwa beberapa pasangan merupakan frase yang baik atau beberapa pasangan merupakan frase yang tidak baik. Itulah sebabnya nilai pada gambar A lebih tinggi dari nilai kebenaran pada gambar B. Koefisien kappa mengkompensasi kesepakatan kebetulan. Nilai kappa pada seluruh pasangan frase adalah 74,41% yang merupakan kesesuaian signifikan. Berikutnya ada mengestimasi recall. Ekstraksi frase secara manual, yaitu untuk memperkirakan recall, juri manusia ditugaskan untuk mengekstraksi frase secara manual dari sampel teks. Yang kedua ada menggabungkan pasangan secara konseptual setara. Juri mengidentifikasi ekspresi dalam teks yang menyampaikan konten emosional yang sama dan menggabungkan pasangan secara konseptual setara. Yang ketiga ada perbandingan dengan keluaran algoritma. Frase yang diekstraksi oleh juri manusia kemudian dibandingkan dengan keluaran yang dihasilkan algoritma. Yang keempat ada perhitungan precision dan recall, yaitu metric precision dan recall dihitung untuk mengevaluasi kinerja algoritma dalam mengidentifikasi frase secara akurat. Yang kelima ada evaluasi kinerja logaritma. Nilai precision dan recall memberikan wawasan tentang kemampuan algoritma dalam menangkap frase yang diidentifikasi oleh penilaian manusia. Berikut merupakan tampilan dari precision dan recall untuk contoh teks untuk setiap kategori emosi dan rata-ratanya. Tantangan dalam estimasi recall. Memperkirakan recall dapat menjadi tugas yang menantang karena melibatkan ekstraksi frase secara manual oleh juri manusia yang dapat memakan waktu dan subjektif. Selanjutnya ada analisis error. Diperoleh bahwa beberapa frase yang dianggap salah oleh juri manusia menunjukkan struktur paralel yang diharapkan tetapi memiliki perbedaan arti kata yang signifikan. Kemudian, untuk pembahasan dan perbandingan penelitian terkait
Pertama, kontribusi unik dari studi ini bahwa belum ada penelitian serupa yang dilakukan secara khusus berfokus pada penggalian parafrase istilah emosi dari korpora, yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Kemudian keunggulan metode menekankan bahwa korpus tidak perlu paralel dan algoritma dapat memanfaatkan seluruh korpus untuk ekstraksi parafrase tanpa memerlukan penyelarasan kalimat. Yang ketiga, efisiensi algoritma penelitian ini terkenal karena kemampuannya untuk membangun metode bootstrapping berdasarkan pendekatan K-window, memungkinkan ekstraksi parafrase untuk emosi tertentu tanpa memerlukan kalimat yang selaras. Kemudian, perbandingan pendekatan diambil antara metode penelitian ini dengan metode sebelumnya oleh Barzilai dan McCown tahun 2001 dengan fokus pada perbedaan persyaratan korpus dan pendekatan untuk mengidentifikasi parafrase. Penelitian ini memiliki cakupan perbandingan yang terbatas, di mana berpotensi mengabaikan nuansa atau variasi tertentu dalam metode ekstraksi parafrase yang dapat dieksplorasi melalui perbandingan yang lebih luas dengan pendekatan yang lebih luas. Penelitian ini juga bisa terjadi bias evaluasi dalam analisis pro dan kontra. Kemudian terdapat kekhawatiran generalisasi. Meskipun metode penelitian ini mungkin unggul dalam mengekstraksi parafrase terkait emosi, mungkin ada kekhawatiran tentang kemampuan generalisasinya ke domain atau penerapan lain di luar emosi. Kompleksitas dan implementasi. Ketergantungan algoritma pada teknik bootstrapping dan fitur konstekstual dapat menimbulkan kompleksitas dan implementasi dan memerlukan tingkat keahlian tertentu untuk pemanfaatan yang efektif. Selanjutnya, kesimpulan dan penelitian di masa depan. Pertama, penelitian ini memperkenalkan metode ekstraksi parafrase berbasis korpus untuk istilah emosi. Prosedur yang dikembangkan menggunakan teknik bootstrapping berdasarkan fitur kontekstual dan leksikal, sehingga memungkinkan ekstraksi parafrase dari korpus non-paralel. Ketiga, algoritma bootstrap yang berfokus pada konteks parafrase menunjukkan hasil kinerja yang baik pada dataset yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pendekatan ini dibandingkan dengan metode serupa, menunjukkan efektivitasnya dalam mengekstraksi parafrase yang khas untuk beberapa korpus. Perbandingan awal menunjukkan bahwa algoritma ekstraksi parafrase yang digunakan dalam metode bootstrapping lebih dapat diandalkan dibandingkan metode lain berdasarkan pendekatan penyelarasan global berbasis contoh atau kesamaan vektor. Kemudian penulis berencana memperluas teknik ini untuk mengekstraksi parafrase dari lebih banyak korpora dan untuk jenis emosi tambahan. Terakhir, penelitian di masa depan bertujuan untuk memperluas pendekatan untuk menangani struktur parafrase yang lebih kompleks dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan sumber bukti tambahan. Research gap dari penelitian ini yang pertama, kelas emosi terbatas. Penelitian ini hanya berfokus pada penggalian parafrase untuk 6 emosi dasar yang dikemukakan oleh Ekman, yang mana 6 emosi tersebut adalah kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, jijik, terkejut, dan ketakutan. Yang kedua, ada ruang lingkup evaluasi. Studi ini mengevaluasi parafrase yang diekstraksi menggunakan penilaian manusia. Mungkin terdapat kesenjangan penelitian dalam mengeksplorasi metode atau metrik evaluasi tambahan untuk menilai kualitas dan efektivitas metode ekstraksi parafrase secara komprehensif. Kemudian yang ketiga ada generalisasi. Temuan dan metodologi penelitian didasarkan pada kumpulan data dan korporat tertentu. Kesenjangan penelitian mungkin terjadi dalam menyelidiki kemampuan generalisasi metode bootstrapping pada berbagai jenis teks, bahasa, atau domain. Yang keempat, struktur parafrase yang kompleks. Penelitian ini mungkin berfokus pada parafrase leksikal dan morfosintaksis, namun mungkin ada kesenjangan penelitian dalam menangani struktur parafrase yang lebih kompleks. Yang kelima, ada skalabilitas dan efisiensi. Skalabilitas dan efisiensi metode bootstrapping dalam menangani data teks berskala besar atau aplikasi real-time dapat menjadi celah penelitian yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian, integrasi dengan aplikasi NLP. Menjelajahi bagaimana parafrase terkait emosi yang diekstraksi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam aplikasi natural language processing atau sistem analisis sentimen dapat mewakili kesenjangan penelitian dalam memahami implikasi praktis dari metode ini. Mengatasi kesenjangan penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan robust, penerapan, dan efektivitas metode bootstrapping untuk mengekstraksi parafrase terkait emosi dari teks.
Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.